Selamat siang. Hari ini saya akan membahas mengenai pemodelan untuk mata kuliah sistem kontrol di kelas saya. Pemodelan atau bahasa Inggrisnya adalah modeling, yaitu suatu cara untuk mencari fungsi alih atau transfer function dari suatu sistem. Jadi di pembahasan sebelumnya kita sempat membahas mengenai diagram blok sistem kontrol. Nah, di dalam blok-blok sistem kontrol itu diisi oleh transfer function atau fungsi alih dari masing-masing blok. Jadi mau tidak mau kita harus tahu fungsi alih dari sistem tersebut. Nah, fungsi alih dalam teori sistem kontrol digunakan untuk mencirikan hubungan masukan dan keluaran dari komponen atau sistem yang dapat digambarkan dengan persamaan diferensial linier invarian waktu. Persamaan diferensial linier invarian waktu artinya persamaan diferensial linier dan tidak berubah terhadap waktu. Di bab sebelumnya kita sempat membahas mengenai time invariance dan time variance. Nah, di time invariant itu berarti dia tidak berubah terhadap waktu, artinya persamaan tersebut akan sama walaupun di T sama dengan 0 atau T sama dengan 10 itu akan sama. Fungsi alih persamaan diferensial invarian waktu suatu sistem didefinisikan sebagai perbandingan antara transformasi Laplace keluaran terhadap transformasi Laplace masukan dengan anggapan semua syarat awal adalah 0. Jadi fungsi alih itu biasanya dinotasikan oleh suatu huruf besar ya. Bisa A, B, C. Nah, ini di sini contohnya pakai G, S. S menandakan bahwa dia dalam fungsi Laplace, dalam bentuk Laplace, sama dengan keluaran permasukan. Transformasi Laplace dari keluaran per transformasi Laplace masukan. Jangan sampai terbalik. Dengan syarat awal keadaan sama dengan 0. Maaf, bukan syarat sama dengan 0, tapi syarat awal 0. Jadi bisa jadi itu bernilai atau bisa bernilai 0. Itu tergantung dari sistemnya. Oke, nah transformasi Laplace keluaran per Laplace masukan itu tadi dinotasikan sama ya. Di sini dibuat YS per XS dalam huruf besar. Berarti ini sudah dalam bentuk fungsi Laplace, di mana dia sama dengan B0SM plus B1SM min 1 dan seterusnya per A0S pangkat N plus A1S pangkat N min 1 dan seterusnya. Jadi bisa dilihat bahwa dia memakai S di sini, menunjukkan dia dalam bentuk Laplace. Nah, contoh fungsi alih itu misal seperti ini. Jadi ini contohnya GS sama dengan S plus 2 per S kuadrat plus 4S plus 3. Dia dalam bentuk S ya, dalam bentuk Laplace. Dengan menggunakan konsep fungsi alih, sistem dinamik dapat dinyatakan dengan persamaan aljabar dalam S. Oke. Nah, kegunaan konsep fungsi alih terbatas pada sistem linier, persamaan diferensial, dan time invariant. Namun, pendekatan fungsi alih digunakan secara meluas dalam analisis dan desain sistem. Ini beberapa hal penting dalam fungsi alih, yaitu yang pertama, fungsi alih sistem adalah model matematika. Ya, perlu saya garis bawahi, ini adalah model matematika yang merupakan metode operasional dari pernyataan persamaan diferensial yang menghubungkan variabel keluaran dengan masukan. Oke, itu sudah sesuai dengan pertama tadi. Adalah sifat sistem tersebut sendiri, tidak bergantung dari besaran dan sifat masukan. Yang ketiga, fungsi alih tidak memberikan informasi mengenai struktur fisik sistem tersebut, atau dapat dikatakan fungsi alih sistem yang secara fisik berbeda dapat identik ya. Jadi bisa jadi fungsi alih dari katakanlah sistem boiler satu itu bisa sama dengan sistem boiler yang lain. Karena apa? Karena fungsi alih itu
Pada dasarnya adalah model matematika. Lalu yang keempat, jika fungsi alih sistem diketahui, keluaran dapat ditelaah untuk berbagai macam bentuk masukan dengan pandangan terhadap pengertian akan sistem tersebut. Jadi kalau kalian sudah dapat fungsi alih sistem, maka bisa dicoba disimulasikan dengan berbagai macam masukan. Entah itu masukan step, masukan rem, atau bahkan masukan yang kalian atur sendiri ya, buat sendiri untuk dilihat bagaimana responnya. Lalu yang kelima, jika fungsi alih sistem tidak diketahui, dapat diadakan secara percobaan dengan menggunakan masukan yang diketahui dan menelaah keluaran sistem. Ini disebut juga identifikasi sistem. Jadi kalian tidak perlu menurunkan rumus, tapi bisa digunakan data input dan output dari sistem untuk kemudian akan diolah secara metode numerik untuk didapatkan fungsi alihnya. Lalu selain fungsi alih, kita nanti juga akan mengenal orde fungsi alih. Orde fungsi alih dinyatakan dalam bilangan bulat, misalnya fungsi alih orde 1, fungsi alih orde 2, dan seterusnya. Orde fungsi alih diperoleh dari pangkat tertinggi S dalam penyebut fungsi alih. Jadi contoh, ini fungsi alih ya, ada suatu fungsi alih. Penyebut fungsi alih berarti kan yang bagian bawah ya, ini penyebutnya. Yang atas adalah pembilang, nah yang bawah penyebut. Orde dari fungsi alih ini merupakan pangkat tertinggi S. Berapa pangkatnya? S kuadrat. Berarti pangkatnya adalah 2. Maka sistem ini disebut sistem orde 2. Lalu dari contoh lagi, fungsi alih yang lain seperti ini. Pangkat tertingginya adalah 3, maka ini sistem orde 3. Perbedaan orde menyebabkan perbedaan dinamika suatu sistem. Artinya untuk orde 1 berbeda dengan orde 2, dan seterusnya. Lalu apakah hasil pemodelan itu selalu bisa ditentukan jika pemodelan ini maka orde ini? Tidak ya, tergantung dari pendekatan yang dilakukan. Hanya saja umumnya pemodelan itu akan dibawa ke orde 1 atau orde 2. Karena untuk orde tinggi, orde 3 ke atas itu dinamikanya hampir mirip seperti orde 2. Secara komputasi lebih rumit, jadi lebih baik didekati dengan orde 2. Model matematika sistem dinamik. Pemodelan merupakan pembuatan model matematika sistem dinamik. Model matematika sistem dinamik didefinisikan sebagai sejumlah persamaan yang menggambarkan dinamika sistem secara tepat atau paling tidak cukup baik. Sebuah sistem dapat digambarkan dalam banyak cara yang berbeda sehingga mungkin mempunyai banyak model matematika. Nah, dari sini ada kalimat seperti ini ya, menggambarkan dinamika sistem secara tepat paling tidak cukup baik. Jadi ketika kalian nanti sudah memperoleh model suatu sistem, itu bisa dilakukan validasi, yaitu untuk tahu apakah model yang kalian dapat itu sudah sesuai, sudah menggambarkan dinamika sistem secara tepat. Tentunya pemodelan yang baik itu bernilai 100% validnya ya. Jadi hasil validasinya, kecocokannya 100%. Itu berarti sudah baik. Tapi jika pun tidak memperoleh kecocokan 100%, dapat diambil mana model yang memiliki tingkat kecocokan paling tinggi. Lalu dinamika sistem mekanik, listrik, panas, ekonomi, dan sebagainya sangat mungkin dijelaskan dalam bentuk persamaan diferensial. Persamaan diferensial tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan hukum fisika yang mengendalikan sistem tertentu, misalnya hukum Newton untuk sistem mekanika dan hukum Kirchhoff untuk sistem listrik. Saya akan membahas mengenai contoh pemodelan. Di sini akan saya batasi ke sistem mekanika dan sistem listrik. Contoh pemodelan yang pertama, sistem pegas massa. Jadi sistem pegas massa itu pada intinya terdiri atas suatu pegas ya, lalu ada massa, dan ada liquid damper atau peredam. Peredamnya berupa cairan di sini. Nah, yang namanya suatu pegas pasti mempunyai titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangan digambarkan di gambar di sistemnya itu berada di sini.
Artinya apa? Kalau kita menggerakkan balok ke atas atau ke bawah sejauh X, maka dia akan bergerak, akan memberikan tanggapan, ya, lalu menuju ke titik kesetimbangannya. Lalu diketahui massa balok adalah M, konstanta pegas adalah K, dan konstanta redaman adalah B. Diberikan gaya U, sehingga posisi balok berpindah sebesar Y dari titik kesetimbangannya. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah analisis semua parameter dan variabel sistem. Jadi silakan gambar ulang sistemnya dengan semua parameter dan variabel. Di sini ada M, K, B, U, sama Y. Lalu jika digambar, maka seperti ini hasilnya ya. Ini menggambarkan massa, ini adalah damper. Damper memiliki konstanta redaman bernilai B. Nah, ini adalah gambar dari sistem gas massa. Dan ini adalah segala parameter dan variabelnya. Dengan kondisi mula Y0 sama dengan Y.0 itu sama dengan 0. Y dot ini menunjukkan dia turunan pertama, diferensial ya. Lalu kita dapat mencari model untuk sistem pegas massa dengan menurunkan rumus berdasarkan hukum Newton. Jadi gaya total sama dengan gaya pada balok plus gaya pegas plus gaya redaman. Ya kan? Gaya total ini adalah hukum Newton biasa ya. Gaya total itu U. Gaya total yang diberikan ke balok itu U sama dengan gaya pada balok ya, F di balok, M kali A kan rumusnya hukum Newton itu, plus PV plus KY. Ini gaya pegas dan gaya redaman. Maka di sini kita bisa menurunkan lagi, membawa itu ke persamaan diferensial, di mana A, yaitu percepatan, adalah turunan kedua dari jarak. Ya kan? Sementara kalau kita memberikan gaya U, maka baloknya akan berpindah sejauh Y. Maka di sini U sama dengan M d kuadrat Y per dt kuadrat plus P dy per dt. Ini adalah V, ya kan? V adalah turunan pertama dari jarak. Lalu plus KY. Nah, ini merupakan persamaan model matematika sistem pegas massa. Persamaan diferensial ini masih belum disebut sebagai fungsi alih, karena fungsi alih itu harus dalam bentuk Laplace. Nah, lalu bagaimana cara memperoleh model fungsi alihnya? Yaitu mentransformasi Laplace model matematika sistem yang tadi kita peroleh. Itu kenapa di bab sebelumnya kalian harus belajar tentang transformasi Laplace dan sebaliknya juga ya. Fungsinya di sini. Jadi ini adalah model matematika sistem pegas massa yang tadi yang sudah diperoleh. Maka kita bisa mentransformasikan Laplace. Kedua ruasnya kita transformasikan Laplace, kita kasih tanda L di sini berarti dia adalah transformasi. Ini masih fungsi waktu, ini fungsi waktu, kita transformasikan Laplace. Laplace dari UT adalah US. Ingat kalau dalam fungsi Laplace berarti notasinya adalah huruf besar US. Nah, ini Laplace dari ruas kanan ini itu dapat dilihat di tabel yang sudah saya share di Teams. Seperti ini. Lalu disinilah fungsi dari nilai awal 0 tadi itu. Nilai awal 0, Y0 sama dengan Y.0 sama dengan 0. Jadi kalau ada nilai-nilai ini itu sama dengan 0. Ini 0 ya kan? Ini juga 0. Maka dapat diperoleh US adalah MS kuadrat YS plus BS YS plus KYS. Berarti YS, ya, YS di sini itu adalah Y dalam Laplace. Nah, ini Y-nya bisa kita keluarkan ya, berarti US sama dengan MS kuadrat plus BS plus K dalam kurung YS. Masukannya apa dari sistem ini? Masukannya adalah U. Keluarannya adalah Y.
Nah, karena fungsi alih itu adalah keluaran per masukan, maka fungsi alih dari sistem gas massa, yaitu GS, itu adalah GS per US. Jadi tadi keluaran kan? Keluaran per masukan gitu kan? Berarti GS sama dengan YS per US itu adalah 1 MS kuadrat plus BS plus K. Jadi nanti nilainya bisa diganti tergantung dari massa baloknya berapa, tergantung di sistemnya ya. Misal massanya 1 kilo, maka M-nya 1. Atau 2 kilo berarti 2. Berarti ini adalah model fungsi alih sistem pegas massa. Jadi kalau ditanya mana fungsi alihnya, ini jawabannya ya. Lalu contoh pemodelan 2, rangkaian RC seri. Ini ada rangkaian RC yang terdiri atas resistor dan kapasitor. Ada variabel V1, V2, V3, I1, I2, I3. Nah, V1 di sini sebagai masukan, V3 adalah keluaran. Jadi di sini nanti bisa kita berikan suatu masukan, misal masukan DC step atau masukan AC, sinyal sinusoida itu terserah ya. Tergantung dari sumber tegangannya apa. Lalu di sini nanti akan dihitung berapa tegangannya, seperti itu kurang lebih ya kalau secara konsep. Nah, kalau untuk rangkaian RC seri kita dapat menurunkannya dengan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2 semua bisa dipakai. Jadi kalau pakai hukum Kirchhoff ya, V1 sama dengan V2 plus V3, ya kan? I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. V2 itu sama dengan R kali I, ya. Karena apa? Karena I-nya sama kan, saya tulisnya I saja. Berarti V2 adalah R kali I. V3 adalah cara menghitung tegangan di kapasitor, yaitu 1/C integral I dt. Ini RL dasar ya. Nah, substitusi V2 dan V3 ke persamaan ini, persamaan yang pertama tadi, maka diperoleh V1 sama dengan RI plus 1/C integral I dt. Ini adalah persamaan diferensial. Ini masih fungsi waktu, masih persamaan matematis. Jadi masih belum fungsi alih. Biar dapat fungsi alih ya berarti kita transformasikan Laplace dulu persamaan matematis ini. Cara mentransformasikan Laplace 1/C integral I dt bagaimana? Bisa dilihat di tabel Laplace ya, tabel transformasi Laplace. Nanti dilihat kira-kira mana yang sesuai dengan bentuk integral yang ini, maka bisa kita aplikasikan ke sini. V1S sama dengan RIS plus 1/CSIS. Ingat, karena kalau sudah di Laplace, berarti notasinya pakai huruf besar semua ya. Jadi ini semua huruf besar, termasuk I, itu huruf besar. Lalu, apakah ini fungsi alihnya? Belum, ini baru V1. Jangan lupa mencari V3 dengan mengubah persamaan V3 yang ini ya, ke bentuk Laplace. Ini sama ya, dia pakai tabel juga. Lalu fungsi alihnya mana? Ini kan baru V1 sama V3. Nah, bisa dilihat lagi. V1 adalah apa tadi? Masukan, V3 adalah keluaran. Nah, fungsi alih itu adalah perbandingan output terhadap input dalam bentuk Laplace. Output per input, ya kan? Outputnya V3, inputnya V1. Ya udah tinggal kita masukkan aja hasil yang udah didapat kita tadi, sehingga diperoleh seperti ini fungsi alihnya. V3 per V1, fungsi alih ya, nanti bisa kalian namain ini GS ataupun YS atau apapun ya, sama dengan 1/RCS plus 1. Nah, nilai R dan C sesuai dengan nilai tahanan dan kapasitansi komponen. Jadi ini udah diperoleh model fungsi alih rangkaian RC seri. Oke, ini pengetahuan tambahan ya. Apakah pemodelan dapat dilakukan pada semua sistem? Apakah pemodelan dapat dilakukan pada semua sistem? Tadi kan contohnya yang sederhana ya, rangkaian listrik cuma R sama C. Lalu sistem pegas massa yang hanya terdiri atas satu damper. Lalu apakah pemodelan itu dapat dilakukan untuk sistem yang kompleks, misal sistem pesawat atau mobil atau pesawat antariksa gitu?
Jawabannya dapat ya. Bahkan untuk sistem yang rumit pun dapat dibentuk model fungsi alihnya. Misalnya ini gerakan pitch pesawat. Pitch itu ini ya, sudut sudut pesawat ya, dilihat dari normalnya. Jadi untuk pengaturan gerakan pitch pesawat itu bisa dimodelkan, untuk gerakan roll pesawat bisa dimodelkan satu-satu. Gunanya apa? Jadi kalau udah dapat modelnya, bisa disimulasikan, bisa dilihat kalau diberi input sekian, kira-kira responnya akan seperti apa. Kalau diberi gangguan, akan sejauh apa sistem tersebut terganggu, menyebabkan ketidakstabilan, dan seterusnya. Jadi, pemodelan itu sangat penting, fungsinya ya untuk simulasi-simulasi tadi. Nah, untuk tahu pemodelannya seperti apa, silahkan klik di sini ya. Ini sudah saya upload ke materi ini sudah saya upload ke Teams. Lalu ini ada ekstras kedua, apakah pemodelan sistem harus selalu menggunakan penurunan rumus? Nah, tadi kan kita sudah menurunkan rumus kan? Ya, untungnya sistemnya sederhana gitu ya. Jadi kita bisa menurunkan rumus dengan tidak terlalu panjang lah. Lalu bagaimana kalau misal sistemnya kompleks seperti di sistem di pesawat itu? Apakah harus selalu menggunakan penurunan rumus? Jawabannya tidak ya. Tidak selalu. Jadi ada berbagai cara untuk memodelkan sistem. Nah, penurunan rumus yang kita pelajari di sini itu merupakan metode yang paling dasar yang dikenal sebagai white box modeling, di mana persamaannya dapat dibuat dan detail sistem dapat diketahui. Itu kalau misal sistemnya kalian ketahui secara detail, kalau misal pesawat itu berarti, kalau misal di suatu sistem, misal di pesawat itu berarti kalian tahu spesifikasi pesawatnya, beratnya berapa, volumenya berapa, luasan dari sayapnya berapa, itu berarti kalian bisa dapat modelnya dengan penurunan rumus. Ya, jadi memang rumit, tapi bisa dilakukan ya. Nah, metode yang lain selain white box itu ada black box modeling, di mana pemodelan dilakukan hanya berdasarkan data input dan output sistem. Gabungan keduanya adalah gray box modeling. Jadi di black box itu pemodelannya hanya dilakukan berdasarkan data input dan output sistem. Misal sistemnya terlalu kompleks dan kalian ingin memperoleh fungsi alihnya, maka bisa diperoleh dengan memberikan suatu input ke sistem tersebut, lalu dilihat responnya, dilihat outputnya, lalu diolah secara metode numerik untuk diperoleh hasilnya. Pengolahannya kalau dihitung pasti melalui hitungan manual pasti akan ribet, tapi kan sekarang sudah ada software ya, ada MATLAB. Itu bisa dipakai untuk mencari model. Ini contoh black box modeling yang pernah saya lakukan, yaitu mencari model fungsi alih sudut putar motor DC dengan data input dan output sistem saja. Jadi ini ada motor DC, di sini mau dicari fungsi alih dari sudut putar motor DC ya, bukan kecepatan tapi sudut putar ya. Lalu ini adalah microcontrollernya. Nah, di sini diambil datanya tidak dapat diberikan input tertentu, lalu menghasilkan output tertentu juga. Nah, input dan output tadi itu diolah pakai MATLAB di sini ya. Lalu diperoleh fungsi alihnya. Ini fungsi alihnya adalah fungsi alih orde 2. Nah, kalau dilihat validasinya bagaimana, kecocokannya adalah 86%. Ini udah bagus ya. Udah di atas 80%. Jadi kurang lebih fungsi alih ini udah merepresentasikan sistem sudut putar motor DC dari motor DC yang ini. Kalau beda motor DC bisa jadi kemungkinan fungsi alihnya akan berbeda juga. Kenapa berbeda? Karena nilai parameter-parameter di dalamnya berbeda. Ya kan? Oke, cukup sekian penjelasan mengenai pemodelan. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan dan jangan lupa tugasnya dikerjakan.